Nah sekarang gue benar-benar pengen bikin album yang kayak album pertama deh gitu. Sedap. Tapi ada beberapa yang juga ketika gue denger langsung Ini gue ini nih. sih. Dah, Ini sih. langsung. Oke. Ada siapa sih depan pintu? Kita cek yuk. Di Kiss in the Morning, ketok pintu. Di All New Kiss 95.1 FM Kiss in the Morning. Kalau bicara soal Marcel Siahaan, ini sosok yang sangat menarik karena ketertarikannya terhadap dunia musik itu tuh bermacam-macam nih. Mulai dari musik yang pop tertarik, Iya. kemudian jazz tertarik, si Bossa tertarik, Band rock. rock tertarik. Hah. Ngerti gak sih lo? Elektronik ada. Tertarik. Nah yang bikin gue ini juga adalah menurut gue nih keren banget nih ya cowok satu ini adalah ketika dia bilang dia kursus sama Aningka Tamsi 6 tahun untuk belajar musik klasik gitu. Apa sih cita-citamu anak muda? Sebetulnya gini Vi, gue itu pernah mengalami satu titik gue ragu sama diri gue, ya. Oke. Dan ragu itu sampai ke yang there's something wrong within me, yang gue harus cari penyebabnya apa gitu. Kayak gue ngerasa ada yang kurang dari entah dari cara gue bernyanyi atau apa ada apa. Walaupun as a musician, as a musician, singer. walaupun Oke. orang bilang bagus, tapi gue tahu apa yang nggak bener nih gitu. Dan Oke. gue nyari sampai gue pernah belajar. Ada satu pengalaman gue ini gue share aja gitu ya. Gue waktu itu gue belajar sama sebelum mama akhirnya Mbak Aning gitu. Sebelumnya Iya. gue sama Ibu Catherine Lemina. Bu Catherine. Bu Catherine tuh gini. Jadi gue tahu ada masalah, tapi gue nggak tahu how to describe my issue gitu ya. Sampai dia bilang, jadi kamu masalahnya gimana Marcel gitu kan, Ibu Catherine nanya. Ya gini Bu, saya ada sesuatu, saya kok merasa kayak nggak maksimal nyanyi saya gini. Oke, coba kamu nyanyi apa Bu? Nyanyi apa aja? Gue nyanyiin semusim waktu itu. Oke. Semusim, terus dia, Ibu Catherine dengan kupingnya aja, dia nggak tahu semusim kan, tapi dia tahu dia kuping dia, terus dia langsung masukin chord, dia ambil tutup mata gitu kan, ngeliat gue denger nyanyi. Oke, siap. Gimana Bu? Saya suka feel kamu bagus, feel kamu udah kamu. Iya. Tapi pertanyaan saya, kamu udah berapa album? Waktu itu gue udah album kelima. Udah 5 album Bu, ya. Wih. Yang saya kagumi dari kamu adalah, ya, kamu bisa survive dengan 5 album, yang pasti kamu manggungnya sering itu karena Iya. 5 album. Tapi nafas kamu masih nggak ada bener-benernya. Gue diem. Oh iya? Ya. Dia bilang gitu? Ya. Itu permasalahannya? Karena saya khawatir kalau kamu cara nyanyi kamu dengan nafas kamu seperti ini, saya khawatir kamu nggak akan bisa survive sampai umur kamu tua. Wow. Gue berkaca-kaca itu mata gue terus, Itu iya Bu, jawabannya. makanya saya kesini Bu, itu jawabannya. Gue masih pengen nyanyi pitu. Iya bu, buat saya nyanyi itu gak ada umurnya Bu. Harus. Akhirnya gue belajar, cuman karena teknis ya pada waktu itu. Waktu dan segala macam memang kayaknya gue cuman perlu di remind. Iya. Buat gue sih Bu Catherine waktu itu kayak tangan Tuhan aja tuh Kayak ngingetin bahwa, membukakan ya. hey wake up gitu. Lu Iya. tuh belum apa-apa, lu bukan siapa-siapa. Ayo belajar buka lagi, sadar kalau lu tuh kekurangannya ada gitu. Nah dari situ akhirnya gue nyari waktu ya, terutama dari sisi teknis waktu. Akhirnya ketemulah Bu Aning. Waktunya lebih cocok sama gue gitu kan. Bu Aning kan beda lagi dong sama Bu Catherine. Klasik. Klasik. Bu Mbak Aning juga kan sebenarnya muridnya Bu Catherine Oh juga. iya, tapi kayak Dia pendekatannya dia lebih juga sopranos serius. kan. Dia kan Iya. sopranos. Jadi gue waktu itu berlatih sebagai tenor sebenarnya, sebagai penyanyi tenor. Dan buat gue pada saat itu klasik, kenapa gue pilih klasik? Karena menurut gue technically mereka bisa provide banyak hal buat gue. Intinya adalah gue pengen nyanyi itu senyaman mungkin buat gue gitu loh. Gue nggak perlu mikir lagi nyanyi itu. Nah teknik-teknik yang diajarin sama dia adalah yang membuat gue bisa nyaman. Termasuk ketika lo misalnya, unless you're really sick and having a sore throat that Iya. karena overuse, karena lo overtrain gitu. Other than that, lo harus bisa nyanyi. Mau lo pilek, mau lo apa, mau gimana, harus nyanyi. Karena ada tekniknya gitu. Jadi nggak bisa ngeles lagi. Kalau dulu kan, aduh gue sore gue lagi flu nih. Wow. Walaupun mereka juga tidak menyarankan kalau lagi flu berat Iya. Tapi Seharusnya at tetap least bisa nyanyi. hanya masalahnya kalau lo lagi flu, lo harus pemanasan lebih lama dari kalau lo nggak. Iya. Gitu doang. Tapi pada saat perform lo harus. Tapi gini All loh, pendekatan yang gua ingin tanyain sama seorang Marcel ya, dulunya band rock, feel-nya akan rock, gahar.
emosi meledak-ledak, tiba-tiba belok ke pop, tiba-tiba belajar konservatori, klasik dan lain-lain. Tapi lu juga punya album jazz. Ini di bahasa Inggris itu ya, itu ya, sorry ya. You know. Nah, si album jazz ini juga menarik perjalanannya. Pada saat itu gue berpikir gue pengen bikin album standard yang dalam arti at least berbeda buat gue. Karena yang seperti yang gue lihat banyak orang bikin album jazz adalah terutama dari kita-kita yang nyanyi pop sebelumnya, terus bikin album jazz gitu, atau bikin single jazz. Mereka tuh cuman meng-copy paste cara bernyanyi mereka di musik jazz. Oh, nggak berubah. Nggak berubah caranya, pendekatannya tidak ada, approach-nya nggak berubah. Padahal kalau yang benar adalah yang benar berubah. Ya, bukan yang benar ya menurut gue yang proper gitulah. Yang pas adalah lu harus benar-benar mereplace ulang semua konteks ini gitu. Lu ganti, lu kosongin dulu semua, lu benar-benar dapetin feel-nya jazz. Nah kemarin itu waktu album This Is Not Jazz, cara gue untuk bisa mendapatkan feel adalah gue justru malah belajar drum sama Mas Edi Syahroni, drummer jazz. Gue malah belajar karena gue dong, kan lu drummer ya? Oh enggak, karena untuk lu merestart feel lu itu bermain gitu kan ya. Mood beda. Swinging gitu. Terus ada yang sedikit bebop, lalu ada yang sedikit kayak ballad yang lu mesti laid back tapi enggak aur-auran gitu. Mesti laid back nyanyinya. Nah. Tapi kan ada yang laid back sama yang ngaco gitu, lari kemana-mana. Enggak. Lu tetap within the corridor tapi laid back, lu santai bawanya. Lu tahu nggak sih kenapa gue bilang wow? Karena justru gue nggak ngerti. Wow, ini se-complicated ini. Iya, enggak, karena itu seperdalamannya tapi itu benar. Kalau misalnya lo denger kayak jangan pernah berubah di This Is Not Jazz kan juga nggak seperti kayak yang Marcel waktu nyanyiin di sebelumnya. Betul. Gitu. Itulah pendekatan jazz itu. Iya. Dan gue tidak merasa harus malu dengan gue waktu itu dibantu sama vocal director, ada Nesia Ardi waktu itu dari Nonaria. Nesia Ardi kan salah satu yang menurut gue dia orang gila sih menurut Nesia Ardi. Jadi ketika gue bikin album itu, Nes bantu gue untuk mentranslate ini direct gue. Gitu. Karena kalau you're happy with it. Of course, I was so happy karena kalau enggak ya gue sadar kebayangnya gue hanya akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah ada. Hanya seorang penyanyi pop yang pengen punya album jazz gitu. Oke, itu dia. Minimal kesan itu gue nggak mau jangan sampai ke sana gitu. Nanti pas kita tutup nih abis ini lo nyanyi ya, tapi terserah deh lo mau lagu apa lagi ya nanti ya, jangan pernah berubah tapi Iya. Nanti pokoknya nyanyi satu lagi, tapi gue nanti ada satu pertanyaan untuk menutup pembicaraan kita yang seru banget bersama Marcel ini. Tunggu. Ada siapa sih depan pintu? Kita cek yuk. Di Kiss in the Morning, ketok pintu.